Nah, halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan subtopik terkait dengan penerbitan efek yang secara lamsam plus biaya penerbitan ya. Sebenarnya kalau dilihat dari video KLC sudah banyak ya, sudah ada dua sepertinya terkait video penerbitan efek secara lamsam ini. Tetapi di video saya kali ini saya ingin mengkombinasikan dengan adanya biaya penerbitan. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, di sini sudah ada soal ya, supaya lebih cepat pahamnya. PTA menerbitkan 1,2 juta lembar saham dengan par 100 dan 4.500 lembar saham perkara dengan par 5.000. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk penerbitan lamsam ada dua cara untuk pengakuan nilai sahamnya ya, baik saham biasa ataupun saham preferen, yaitu metode incremental dan metode proporsional. Nah, yang paling sering, yang paling populer digunakan metode proporsional ya. Nah, kapan sih kita menggunakan proporsional dan kapan sih menggunakan incremental? Jawabannya tergantung apakah nilai wajar dari efek-efek yang ada dalam satu paket tersebut diketahui nilainya. Jadi contoh di sini satu paket ini ada saham biasa, maaf di sini ada harusnya saham biasa ya, ordinary, dan ada saham preferen. Nah, kalau dua-duanya diketahui, maka menggunakan metode proporsional. Jika hanya salah satu yang diketahui, maka menggunakan metode incremental. Nah, jadi ini tidak terlepas kalau hanya dua saja. Misalnya pemberian lamsamnya terdiri dari 4 efek. Nah, maka jika 4-4-nya diketahui, proporsional. Jika hanya 3 yang diketahui, atau hanya 2 dan hanya 1, maka menggunakan incremental. Nah, kalau dilihat di soal ini, nilai dua-duanya diketahui ya, baik saham biasa dan saham preferennya, nilai wajarnya atau harga pasarnya diketahui, maka kita menggunakan metode proporsional. Nah, bagaimana pengakuan yang 40 juta ini? Apakah diakui sebagai issuance cost atau issuance expense? Jawabannya tidak ya, karena dia akan mempengaruhi nilai ordinary shares dan preferred share yang tidak akan kita akui. Nah, oke, saya akan jelaskan ya. Tahapan pertama apa? Tahapan pertama adalah kita harus, ya sesuai dengan metodenya, proporsional, kita harus menghitung proporsi masing-masing efek. Nah, caranya menggunakan basis harga pasar. Jadi contoh di sini misalnya ada 1.200.000 ya. Dan di sini 1.200.000 saham biasa dan ada 4.500 saham preferen. Nah, harga pasarnya kita tandingkan tanpa melihat nilai pendanaan yang dihasilkan ya. Di sini kan pendanaan yang dihasilkan 500 juta. Nah, maka kita kalikan dengan harga saham biasanya ya. Saya zoom dulu ya. Nah, 1.200.000, 250. Di sini nilai pasarnya 4.000. Berarti ini kali ini. Nah, berapa proporsi ordinary share? Standar ya, menggunakan perbandingan biasa saja. Di sini berarti kan perbandingan 300 bagi 318 persen. Nah, diketahui berarti bahwa ordinary share dan preferred share-nya proporsinya seperti yang ada di hadapan kalian ya, 95% banding 5% kira-kira. Nah, proporsi ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan porsi dari 500 juta ini dan porsi dari 40 juta ini. Nah, ada dua cara. Cara pertama untuk penjurnalannya ya, cara pertama itu dipisah dan cara kedua digabung. Kita pisah saja ya, supaya mudah. Nah, di sini saya buat kolom jurnalnya ya. Nah, apa yang harus perusahaan? Oh ya, di chapter ini sama seperti chapter lalu ya. Kita menjurnal dari sisi penerbit. Nah, jadi dari sisi penerbit 500 jutanya kita pasti terima ya karena kita menerbitkan. Otomatis di sini kita akan dapat cash senilai
500 juta. Nah, ordinary shares-nya kita perhitungan dulu ya. Di sini berapa saham ordinary jadi porsinya harusnya? Di sini kan porsinya berarti 94,34% dikali 500 juta ya. Dan di sini juga sama ya, 5,6% kali 500 juta. Nah, inilah angka pentingnya ya. Jadi, dari 500 juta ini, kalau kita bagi secara proporsional, 471 juta milik ordinary dan 28 juta milik preferred. Tapi kita nggak bisa langsung menjurnal ordinary dan preferred saja. Kenapa? Karena di sini menggunakan sistem PAR ya. Jadi, ordinary shares-nya kita harus akui sebesar berapa? Ya 1.200.000 lembar ya. Dikali dengan 100. Nah, 120 juta ya. Maka di sini nanti akan ada selisihnya ya. Selisihnya kita akui sebagai paid in capital ya, atau dalam bahasa buku itu ordinary shares premium. Kan tadi ordinary share harusnya 471 juta dari 500 ini. Nah, karena par-nya 120 juta, maka selisihnya ya. Nah, ingat ini metode pertama ya. Jadi kita pisah. Kita catat yang sederhana dulu. Jadi di sini ada preferred share. Nilai berapa? Nah, di sini ada sengaja saya buat ya soalnya 4.500. Nilai par-nya 5.000 ya. Dikali 5.000. Nah, 22.500. Nah, berarti di sini ordinary shares tetap premium ya. Sama juga selisihnya. Nah, maaf, di sini bukan ordinary ya, preferred. Nah, ini jurnal untuk yang standarnya, tapi kan ada biaya penerbitan. Apa sih efeknya biaya penerbitan? Tadi kan saya sudah bilang tidak diakui sebagai beban. Jadi di sini sudah ada cash yang kita keluarkan. Senilai berapa? 40 juta ya, kita nih yang membayar 40 juta. Nah, ini diakui apa? Nah, ini diakui mengurangi premium. Sekali lagi ya, mengurangi premium yang terjadi ya, atau paid in capital yang muncul. Yang muncul di jurnal ini yang mana? Yang ini dan yang ini ya. Nah, maka kita harus kurangi. Kurangi ini bagaimana? Didebitkan ya. Berarti di sini ordinary shares premium, di sini ada preferred shares premium. Nah, nilainya berapa? Kita masih menggunakan proporsi yang ini ya. Jadi proporsi ini penting, kenapa? Karena untuk memalokasikan bukan hanya pendanaan yang diterima, tetapi biaya juga ya. Jadi, ini mudah ya. Jadi 94,34% dikali 40 juta. Misalnya ya 5,66% kali 40 juta ya, atau sederhananya kita begini. Nah, ini cara pertama, kalian boleh menjurnal seperti ini. Tapi seperti yang di video-video saya sebelumnya, sebenarnya agak kurang serp ya bagi akuntan kalau jurnalnya ini ada yang sama, yang harusnya bisa digabung tapi nggak digabung. Jadi ini kalau mau digabung bagaimana? Ya kita saldokan saja cash-nya. Berarti kan cash yang kita terima bersihnya hanya ini dan ini. Ini research-nya tetap sama ya. Oke saja. Ini versi yang kedua ya. Saya tandai deh. Kalau mau digabung bagaimana? Kalau mau digabung, ordinary shares tetap diakui pada nilai par ya, 120 juta. Dan preferred shares juga diakui pada nilai par. Nah, ininya bagaimana? Nah, ini adalah ordinary shares yang diterima normal, dikurangi dengan biaya alokasi biaya penerbitan ya. Nah, di sini juga sama, berarti ini kurang. Nah, jadi ada dua jurnal, mau dipisah atau digabung, hasilnya akan sama saja. Nah, inilah pembahasan terkait dengan penerbitan lump sum plus biaya penerbitannya.
Intinya biaya penerbitan akan dialokasikan sama seperti proporsi dari alokasi pendanaannya ya. Oke. Dinantikan ya video selanjutnya. Terima kasih.